الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم القيامة أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Kembali. Bapak Ibu hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Heri sekaligus sebagai ketua Portunia Sidoarjo. Alhamdulillah. Dan kepada segenap pengurus yang insya Allah di kesempatan hari ini kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada seluruh anggota dan undangan semuanya yang hadir di kesempatan ini. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Pak Heri tadi, kita semuanya adalah orang-orang yang kepingin masuk surga bareng-bareng. Karena kalau masuk sendirian itu nggak enak, Pak. Ya. Jadi masuk surganya harus bareng-bareng. Tapi jangan dibalik. Begitupun nanti kalau kita ke neraka bareng-bareng, enggak, jangan. Masuk surga saja ya. Pokoknya masuk surganya bareng-bareng. Ya, nerakanya nggak usah mampir maksudnya. Ya langsung. Orang mau nyicip nggak boleh ya. Jadi langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meskipun kita semuanya panjenengan semuanya Bapak Ibu dalam kondisi yang terbatas, tapi tidak menurunkan semangat untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu semua menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi sesuatu yang kemudian menyambungkan spirit itu, karena banyak orang juga yang di luar sana diberi kesempatan yang sehat sempurna, tetapi kemudian juga jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semuanya yang hadir di kesempatan di majelis yang mulia ini kelak di yaumil akhir nanti menjadi orang-orang yang ada di barisannya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang-orang yang telah mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita senantiasa berselawat kepadanya, karena itu bukan untuk beliau, tapi kemudian itu akan kembali kepada kita sebagai pengikutnya yang setia untuk senantiasa berharap dan bermohon terus untuk dapat menjadi umatnya beliau.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti saya tidak akan panjang-panjang juga karena sudah siang. Dari tadi sudah waktunya makan siang. Jadi biasanya kalau makan kalau jasmani itu belum terisi, untuk rohaninya agak ada error dikit ya. Paling saya cuma 5 menit Pak ini. Insya Allah ya, pesan-pesannya yang singkat dan padat saja. Tema kita adalah memperingati Isra Mi'raj. Yang mana kita tahu sudah sering mendengar juga bagaimana kemudian Rasulullah diperjalankan kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah manusia yang terpilih, manusia pilihan, yang kemudian itu menjadi sebuah keistimewaan dari beliau yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Pak Heri sudah menyinggung ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taalaan yang kemudian ketika mendengarkan dari sahabat juga yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, maka beliau orang yang pertama yang membenarkan, maka diberi gelar As-Siddiq, ya, As-Siddiq. Orang-orang As-Siddiq itu adalah orang-orang yang menjadi penghuni surga, ya, Masya Allah. Maka tidak ada sebetulnya dalam kamusnya orang beriman itu untuk tidak berlaku jujur, tidak berlaku benar, ya, tidak menyampaikan sesuatu yang benar, tidak membenarkan yang benar gitu. Pokoknya apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka itulah sesuatu yang benar. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu berpaling dari kebenaran itu. Ya, jangan ragu dari kebenaran itu, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih istimewanya, kita tidak membahas sejarahnya bagaimana Isra Mi'raj, tapi pesan intinya apa sebetulnya? Yang kemudian kita tahu sebelum Rasulullah dimi'rajkan, maka beliau menyampaikan bahwa dadahnya dibersihkan dulu, hatinya dibersihkan dulu, dibelah sehingga siap untuk menerima, siap kemudian untuk mi'rajkan, ya, jiwa dan raganya. Seperti itu ya. Kadang orang itu ada yang sempurna tubuhnya, tetapi kemudian hatinya sakit. Betul nggak? Jadi orang-orang sempurna itu yang kemudian, kan gini, Isra Mi'raj itu apa sebetulnya pesan intinya? Yaitu Rasulullah menerima perintah untuk melaksanakan sholat. Masya Allah. Berapa Bapak Ibu waktunya yang diperintahkan? Ada? Oh, ada, awalnya ada banyak ya. Kalau sejarahnya gitu ya, banyak. Kemudian bertemu dengan para nabi-nabi, kemudian suruh lagi menghadap ke Allah, minta keringanannya, sampai kemudian tinggal ya 5 kali. Padahal kalau kita itu berharap satu saja gitu ya. Oh gitu, sekali aja itu setahun sekali atau seminggu sekali gitu Pak ya. Masya Allah. Jadi bersyukur itu sebetulnya itu adalah hadiah yang diberikan Allah untuk kita semuanya. Masya Allah. Itulah yang kemudian yang membedakan antara orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir, itu tarkus sholah, yaitu yang membedakan antara keimanan dan kekufuran, yaitu ketika dia sudah meninggalkan sholat, maka itulah yang disebut sebagai orang yang kufur atau kafir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betulnya ada pesan-pesan yang kemudian ingin kita kuatkan di pertemuan kali ini. Jadi dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat kepada tampang, rupa atau bentuk tubuh kalian, ya. Tetapi kemudian Allah itu akan melihat. Nah, tidak melihat kepada rupa, tubuh, bentuk, macam-macamnya itu. Jadi Allah tidak lihat kepada orang yang bugar, orang yang sehat, orang yang tampan gitu ya, orang yang ganteng, orang yang cantik ya, orang yang punya pengetahuan yang banyak dan sebagainya. Tetapi Allah itu dan juga orang yang memiliki harta yang banyak ya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, dan harta kalian. Jadi Allah tidak melihat apa yang Allah lihat Bapak Ibu, yang Allah nilai apa? Walaki yanduru ila qulubikum. Tapi Allah itu memberi harga atau menilai, melihat kepada hati kalian. Maka sebetulnya tidak ada alasan bagi manusia itu untuk iri dengki kepada orang lain. Ya. Jadi itu yang paling penting. Maka hati ini harus dibersihkan, dan itulah sebetulnya kenapa kemudian sebelum Mi'rajnya Rasulullah SAW dibelah dadanya. Ya. Dalam sebuah sabdanya beliau kemudian, hatiku dikeluarkan lalu dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dikembalikan ke tempatnya, dan kemudian diisi dengan keimanan dan hikmah. Nah, insyaallah. Maka ini merupakan sebuah persiapan yang paling maksimal sebelum beliau Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 hikmahnya sebetulnya. Yang pertama, nah saya menjelaskan yang tadi itu ya, riwayat hadisnya. Jadi Allah ini tidak melihat, menilai kepada bentuk rupa kalian. Buat apa kemudian sehat bugar tetapi kemudian dia maksiat kepada Allah? Benar nggak? Yeah. Buat apa kemudian sehat bugar berotot gitu tetapi kemudian dia tidak mampu sekedar untuk melangkahkan kakinya ke rumahnya Allah, ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buat apa punya kesehatan tetapi tidak mampu kemudian dia berpuasa? Sebentar lagi kan kita mau masuk bulan suci Ramadan. Sekarang ini kita berada di tanggal 10 ya, 10 Sya'ban. Jadi ada kemudian doa, sebetulnya kita mulai masuk di bulan Rajab itu doanya apa Pak, Bapak Ibu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bermohon kepada Allah Bapak Ibu, semoga di Ramadan tahun ini kita dipertemukan, dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Dan orang-orang yang bisa memasuki Ramadan itu dengan kesenangan, kebahagiaan, itu karena hatinya itu penuh dengan keimanan. Ada juga orang yang kalau sudah datang Ramadan itu, waduh, datang lagi bulan, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa jual di siang hari, tidak bisa kumpul-kumpul gini makan di siang hari gitu Pak. Tadi Pak Iris bilang nanti ada bukber ya, buka bersama. Ya, disponsori oleh Pak Dion. Pak Dionnya BMH, Baitul Mal Hidayatullah. Bapak Ibu doakan juga semoga BMH diberikan keistiqomahan untuk tetap bersama melayani umat. Semoga para donaturnya BMH dimudahkan rezekinya sehingga bisa kemudian bisa bersama-sama membersamai program-programnya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu tadi ya. Buat apa? Ada juga orang ganteng gitu, tapi sekedar untuk dia cuma dipakai selfie-selfie saja ya. Iya. Tapi Bapak Ibu ini saya lihat orang-orangnya ganteng semuanya, Masya Allah. Amin. Apalagi Pak Sinten tadi yang baca tilawah, Ustadz Amin, Masya Allah. Sudah suaranya bagus ya. Saya lihat tampangnya Masya Allah, gantengnya luar biasa ya. Istrinya banyak. Waduh. Bilangnya Pak Amin, amin.
Amin. Rezeki amin ya. Itulah rezekinya kalau yang punya namanya amin. Didoakan terus amin amin gitu. Baik, jadi buat apa kan ya? Banyak gitu yang kalau dilihat di medsos Bapak Ibu, saya sering melihat waduh orang-orang apa namanya mengiklankan tubuhnya, mengiklankan wajahnya, wah. Tapi ya enggak kelihatan di masjid gitu ya. Ada sekarang malah orang trennya itu pamer-pamer harta. Ya, itu juga kan. Kan Allah tidak akan melihat kepada bentuk tubuhmu, rupamu, apalagi hartamu. Nah, sekarang itu orang pamer-pamer harta, ada crazy rich itu ya. Kalau Bapak Ibu dengar ya, bisa dengar di YouTube ada berita-berita seperti itu yang kemudian sudah ada beberapa juga yang ditangkap oleh polisi ya karena ada penipuan di sana. Nah, buat apa kemudian harta itu hanya dipamer-pamerkan gitu? Ya. Itu kan juga akan menambah kalau tidak dibelanjakan di jalan yang baik, nanti ketika di hari akhirat, hari perhitungan itu antrinya lama. Ya. Jadi nanti ditanya tuh hartanya 50% itu sampai 10 rupiah pun ditanya itu sama Allah Subhanahu wa taala, dari mana ini dapatnya, kemana dibelanjakan. Begitu juga kalau hartanya, kalau cuma punya 100.000 kan apa waktunya nggak lama gitu ya Ibu. Kalau coba miliaran, itu sudah ngantrinya lama, ketika gilirannya pertanyaannya jawabannya lama itu. Itu maka dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa ada nabi itu nanti yang akan kemudian hisabnya itu agak lama. Nabi yang terkaya siapa Bapak Ibu? Yang punya kekuasaan, yang punya bisa memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis, siapa? Ya, Nabi Sulaiman. Ya, tapi semuanya itu di dalam rangka di jalan Allah. Itu aja kemudian nanti akan panjang ya perhitungannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tidak melihat kepada rupa dan harta kalian. Ya, Allah akan melihat kepada hati kalian bersih atau tidak. Maka saya lanjutkan, di antara hikmah tadi adalah yang pertama, Bapak Ibu semuanya, ini gampang untuk menghafalkan. Yang pertama adalah ketika beliau menerima wahyu untuk diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, dan yang pertama adalah ketika beliau masih kanak-kanak, yaitu proses pencucian hatinya ya, dadanya, ketika masih hidup di kampung dalam asuhannya Halimatus Sa'diyah. Jadi ini sejarah. Kemudian kedua, ketika beliau menerima wahyu, itu juga mengalami pembelahan dada. Yang ketiga adalah ketika beliau hendak melakukan Isra Mi'raj. Nanti tentunya peristiwa-peristiwa ini Bapak Ibu sekalian, ini memberikan banyak pelajaran kepada kita semuanya. Jadi setidaknya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah siapa yang ingin menjadi manusia yang mulia, maka hendaknya dia membersihkan hatinya. Maka tidak boleh, kalau kita ini kepingin menjadi derajat yang mulia, tidak boleh ada iri dengki, tidak boleh ada hasad, tidak boleh saling memfitnah dan lain sebagainya. Ketika saudara kita mendapatkan rezeki, maka kita juga turut bersyukur, turut ikut merasakan senang gitu, bukan iri, wah itu paling pakai pelet dan lain-lain, tidak boleh. Jadi kita harus husnudzon ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau mau mulia harus membersihkan hati. Yang kedua adalah kan gitu, orang kalau mau melaksanakan sholat kan juga harus bersih ya, Pak nggih? Apa yang harus dilakukan ketika orang mau melakukan sholat? Maka dia harus berwudu. Nah, itu mengajarkan kepada kita bahwa untuk beraktivitas apa saja, maka semuanya itu harus dibersihkan. Dan kemudian harus menunjukkan bahwa amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang memiliki hati yang bersih itu, maka dia akan diberi kebeningan jiwa dan keluhuran budi ya. Ilmunya, ketika dia memiliki ilmunya ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu hanya untuk menipu-nipu.
Kan banyak sekarang orang yang kuliah tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi, tapi digunakan untuk menipu. Ada yang gelar profesor tapi korupsi, oke? Ada juga yang bergelar ustadz juga tapi juga korupsi juga. Nah, maka semuanya itu tidak menjadi jaminan. Yang jaminannya adalah ketika di hati kita ini punya iman, punya khasyah, punya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin tingginya sesungguhnya ilmunya seseorang, maka seharusnya semakin dia takut kepada Allah Subhanahu. Nah, orang yang sholat itu seharusnya dia semakin takutnya kepada Allah. Gimana orang sholat tapi tidak takut kepada Allah? Kan namanya innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah gimana habis sholat tapi nyolong sandalnya orang lain, masuk dengan sandal yang jelek, pulang dengan sandal yang bagus, yang gitu kan? Ada juga orang yang punya niatan lain, pergi sholat ke masjid tapi hanya untuk nyolong kotak infak masjid. Naudzubillah, kan ada itu ya di berita-berita. Nah, itu banyak sekali. Maka sebetulnya kalau itu bukan, wah ini ternyata nggak bener ini sholatnya, bukan sholatnya, tapi dianya yang kemudian melaksanakan sholat itu bukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk dapat pujian. Ada juga itu Bapak Ibu, orang yang sholat ke masjid tapi mau mendekat pilkada, pemilu gitu ya, pilek ya, di sop-sop terdepan, tapi kalau sudah terpilih sudah tidak kelihatan di masjid. Ada kan ya? Ada Bapak Ibu? Atau ada di sini calonnya? Calon-calon tadi yang mencalonkan diri ada. Maka Pak Iryan cukup jadi ketua Portuni saja ya. Ada yang mencalonkan ketua Portuni? Pak Iyad. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sambil guyon ya, nggak apa-apa ya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, ketika dia beri ilmu, maka ilmunya itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, yang ketiga, hati itu adalah hakikat manusia. Maka sesungguhnya ada Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Itu yang tadi yang saya sampaikan, hikmah yang ketiga. Yang keempat adalah kekuatan hati itu paling dahsyat. Kekuatan harta itu penting, kekuatan fisik dan senjata juga penting, tapi kekuatan sejati seorang muslim yang beriman itu adalah hatinya, bersih hatinya. Bapak Ibu, punya kesehatan itu penting ya? Penting. Punya harta itu penting ya? Bapak Ibu kalau punya harta yang banyak kan bisa berinfak di jalan Allah gitu ya, bisa membantu orang lain yang membutuhkan gitu. Tapi yang lebih penting itu dulu adalah hatinya. Buat apa juga berbagi tapi kemudian hatinya waduh minta terus gitu ya, itu akan membakar semua amalnya, atau apatah lagi diikuti dengan umpatan gitu ya, cacian, makian dan sebagainya. Ini lagi kan gitu. Proposal terus gitu. Gak ini guyon Pak Heri ya. Nah itu bagi orang yang menerima proposal tidak boleh bosan gitu ya. Gitu. Investasi untuk menunjukkan ke akhirat. Siap. Yang kelima selanjutnya, pendidikan hati itu harus di atas pendidikan intelektual atau jasmani. Nah, Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah prosesi untuk membedah atau mencuci hati, kemudian menyadarkan diri bahwa hati itulah yang paling penting. Jadi ketika Rasulullah Isra itu yang dibersihkan hatinya, bukan yang lain ya. Itu menandakan bahwa hati itu yang paling penting. Karena kadang-kadang karena persoalan hati kita jadi tidak enak dengan tetangga, jadi tidak enak dengan teman gitu kan, jadi saling sikut-sikutan gitu ya. Waduh ini kok apa namanya, begitu jualannya kok padahal murah tapi kok dijual mahal gitu ya. Mau untungnya kepingin naik haji atau apa gitu. Itu ada ya saling gitu. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang paling penting lagi adalah di hari kiamat nanti harta dan anak-anak kita itu tidak akan berguna lagi kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau qalbun salim atau hati yang selamat. Inilah yang kemudian harus kita kuatkan dalam diri kita semuanya. Semoga momentum Isra dan Mi'raj yang penting, yang paling pertama adalah bagaimana kita ini menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah dan hanya beribadah kepada Allah lewat apa? Sholat. Allah itu sudah paling baik kemudian menyediakan sholat 5 waktu untuk kita, gitu ya. Untuk bagaimana cara beribadah kepada Allah, sudah Allah sediakan sholat. Ayo minta. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita ini tidak ada sarana sholat, mau mintanya gimana? Kan itu waktu-waktu yang paling mustajab ketika kita sholat. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, tumpahkan semua permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba-Mu, aku memohon kepadamu ya Allah, berilah aku kesehatan. Di waktu kemudian kita sholat. Ya Allah, berilah aku harta yang cukup, bukan harta yang banyak. Bapak Ibu mau pilih mana? Harta yang banyak atau harta yang cukup? Yang cukup. Karena banyak orang punya harta yang banyak tapi tidak cukup. Mana Ibu, besaran mana? Cukupan mana? 1 juta dengan 500.000. Jujur, ibu-ibu serius nih. Nah. Kan kalau 1 juta cukup, ngapain pilih 500 kan nggak cukup? Maksudnya cukup itu tergantung kebutuhan. Kalau 500 dikasih 1 juta, saya hanya butuh 500 saja, insya Allah ini cukup. Ngapain harus 1 juta? Jangan kalau diberi 1 juta malah kurang. Kalau orang sudah diberi yang lebih itu sudah kemana pikirannya? Mau beli rumah lah, mau beli mobil lah gitu ya, mau beli helikopter lah gitu ya, mau beli hotel lah ya, mau beli kolam renang lah dan lain sebagainya. Mau beli sawah lah ya Pak Yat ya. Yat kalau dikasih uang 1 miliar dengan uang 100.000 milih mana? 1 miliar tak cukup atau 100.000 cukup? Jelas cukup. Oh cukup. Masya amin, semoga di antara Bapak Ibu semuanya ada setelah pulang dari sini mendapatkan 1 miliar. Amin. Itu untuk apa? Untuk bayar utang Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi itu ya, karena banyak orang yang diberi harta itu banyak tapi dia merasa tidak cukup. Maka yang kita minta kepada Allah, yang kita mohon, ya Allah, harta yang cukup ya Allah, untuk menemani hidup sampai kemudian Engkau panggil ya Allah, Engkau putuskan hubunganku dari dunia ini ya Allah. Gitu kan doa. Ya saya kira gitu Bapak Ibu semuanya, tidak usah terlalu banyak-banyak karena saya cukupkan di sini. Saya yakin kemudian Bapak Ibu sudah meresapi, kemudian sudah mendalami itu, tinggal kita mempraktekkan saja. Karena setiap peringatan gini pasti diingatkan sholat, ya tapi setiap tahun ya gitu. Mending sebentar saja, tapi Ustaz ya setelah ini ya sholat berjamaah ya Bapak Ibu. Insyaallah. Baik, kita akhiri dengan doa. Cukup nggak? Cukup ya? Ya, jangan minta tambah karena saya sudah nggak bisa. Kan sudah dikode Pak Heri tadi. Kan sudah diberi pilihan tadi, makan dulu atau lanjut ya. Padahal saya pilih makan dulu gitu. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di momentum peringatan Isra Mi'raj ini Allah senantiasa menumbuhkan iman kita, senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di tengah-tengah keterbatasan kita, tapi kita kemudian tetap menjadikan diri kita semangat karena kita terlahir sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa niyatin sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan
ibadatan wa amalan sholih wa ada. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa mitna bimauti syuhada wa syurna yawmal qiyamati fi jumratil awliya alaihimus salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah ya Allah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal ulama'i was-sholihin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Walafu minkum, mohon maaf Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang menyinggung. Itu kita hanya guyon saja ya. Semoga kita nanti bisa dipertemukan di kesempatan lain kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.